Oke, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik, sangat amat baik, dan sungguh-sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, ya, saya akan teruskan tema mata, ya, dan kita mulai dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Amin, saudaraku. Kita mulai dengan Injil Matius pasal yang ke-6, ayat ke-22 sampai 23. Injil Matius pasal 6, 22-23, saya bacakan untuk saudara. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita lanjut dengan kitab Ibrani, pasal yang ke-12 ayat pertama dan yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudaraku sekalian, saya mau review ya kembali mengapa ya sangat penting bagi kita untuk belajar hal yang sangat sederhana mengenai mata. Kita tahu, saudaraku sekalian, bahwa mata itu adalah instrumen yang sangat luar biasa yang Tuhan telah taruh, Tuhan telah tempatkan ya di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena mata itu membawa pengaruh yang besar atas seluruh hidup kita. Ya, dan bukan hanya itu, saudaraku sekalian. Ya, mata itu juga akan mempengaruhi kita secara rohani. Ya. Mempengaruhi kita secara rohani. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus sungguh-sungguh ya memahami dengan baik ya, mata kita itu harus selalu tertuju kepada hal-hal yang apa aja ya. Dan minggu ini ya, saya menyampaikan, saudaraku sekalian, poin terakhir dari seri khotbah dengan tema mata ini ya. Nah, di 2 poin sebelumnya kita telah belajar bahwa kita harus menjaga mata kita ya dengan baik, ya dengan sebaik mungkin agar mata kita itu tidak tertuju kepada hal-hal yang pertama menyebabkan iman kita itu rontok. Dan yang kedua, membuat keinginan daging dituruti sehingga ya kita tidak lagi dipimpin oleh keinginan roh. Dan hari ini ya, di poin yang ketiga saya mau sampaikan, ya kita mau belajar, yaitu mata kita jangan tertuju kepada hal-hal yang bisa membuat kita menjadi tidak setia atau berubah setia. Ya, kita mulai dengan firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk melihat kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Kitab Yosua pasal 7 ayat pertama, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kita lompat ke ayat ke-21 dari pasal yang sama. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sepatu emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang ya hal setia, saya percaya bahwa ini bukanlah hal yang baru, karena saya pernah mengajarkan ini atau saya pernah menyampaikan pelajaran ini dalam 3 seri khotbah atau 3 minggu berturut-turut. Nah, saudaraku sekalian, kesetiaan itu kita tahu bahwa adalah perkara yang sangat utama. Ya, sangat utama bagi kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang percaya. Ya, mengapa? Karena yang pertama, kesetiaan itu ya akan membuat kita mampu mengandalkan Tuhan selalu dan
selalu bisa melekat kepada Tuhan. Ini penting. Ya, ini penting sekali. Ya, jadi dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, ya kadang-kadang kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Kita berkata kita mengandalkan Tuhan, tapi pada kenyataannya kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita hidup di dalam kesetiaan di hadapan Tuhan, maka itu membuat dan memampukan kita untuk bisa senantiasa mengandalkan Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ya, kesetiaan itu penting karena kesetiaan itu merupakan kunci. Kunci kita bisa mengalami kuasa Tuhan, ya bisa mengalami kasih karunia, kuasa dan penyertaan Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita, sehingga itu akan membuat apapun yang kita kerjakan itu bisa berhasil, ya. Dan saudaraku sekalian, saya percaya kita semua rindu, ya apa saja yang kita kerjakan berhasil. Tapi kalau tanpa ya kasih karunia, tanpa kuasa, tanpa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan sulit sekali untuk bisa berhasil. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara pentingnya kesetiaan, untuk itu kita harus bisa berjaga-jaga, saudaraku sekalian. Berjaga-jaga agar kita itu tetap berjalan di dalam kesetiaan menurut ukuran Tuhan. Atau berjalan dalam kesetiaan seperti yang Tuhan inginkan. Ya, bukan menurut ukuran kita. Jadi ketika kita berjalan dalam kesetiaan, itu bukan menurut kita punya ukuran. Saudaraku sekalian, kenapa? Karena ukuran kita sama ukuran Tuhan itu berbeda. Ya, nah contoh, ya mungkin ya saudara berkata, wah aku nggak sering ke gereja, sebulan mungkin sekali, ya sebulan mungkin ya sekali 2 kali atau ya setengah tahun sekali. Tapi aku tetap percaya Tuhan kok. Aku percaya Tuhan kok. Atau saudara berkata, ya aku jarang ke gereja, tidak berdoa, tidak baca Alkitab. Tapi aku tahu Yesus itu juru selamatku. Yesus itu Tuhanku. Aku tahu dalam hatiku. Nah, saudaraku sekalian, menurut saudara, gue setia. Ya, walaupun gue gak ke gereja, walaupun gue gak doa, walaupun gue gak baca Alkitab. Ya tapi gue tetap percaya Tuhan, jadi gue tetap setia kepada Tuhan. Itu ukuran manusia. Itu ukuran mungkin orang-orang tertentu. Dan belum tentu itu ukurannya Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya kalau kita berbicara tentang kesetiaan, maka itu harus seturut dengan ukuran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menilai ya kita ini bisa disebut setia kepada Dia atau bukan. Ya, jadi bukannya kita yang mengukur, kita yang nilai. Nah, saudaraku sekalian perhatikan, ketika kita ya berbicara tentang kesetiaan, saya mau katakan, menjaga hidup bisa tetap, bisa terus setia itu enggak mudah saudaraku. Kenapa tidak mudah? Karena banyak sekali godaan dan tantangan yang merupakan rintangan di dalam kehidupan kita itu datangnya atau ada itu setiap hari. Ya, jadi saudaraku sekalian, godaan dan tantangan untuk menjadi tidak setia itu bukan datangnya sebulan sekali saudara. Bukan ya 2 bulan sekali atau setengah tahun sekali, bukan. Ya, godaan dan tantangan yang membuat kita enggak setia itu datangnya setiap hari. Setiap hari saudaraku, bahkan ya itu godaan dan tantangan bisa datang dari pagi sampai malam. Saya berikan contoh. Ya, godaan itu contohnya misalnya seperti ini nih, ya. Ya, godaan kompromi, ya godaan kompromi dengan dosa atau perbuatan salah. Oke, ini godaannya. Ya, jadi contohnya ya berbuat curang, berbohong, menipu, ya. Itu godaan untuk melakukan dosa, godaan kompromi dengan dosa dan salah. Jadi contohnya ya barang palsu kita bilang asli, ya. Oh, barang grade 3 kita bilang grade 1. Apalagi sekarang kalau jualan itu ada istilah baru. Ya, istilah baru. Ya, mirol. Mirol loh. Wah, ini yang istilah baru saudaraku sekalian. Jadi beberapa waktu lalu, waktu ada acara di Jakarta, acara keluarga. Ya, ada waktu ya kami jalan-jalan ke ITC, ke Mangga 2. Karena ya dulu ya kita sering main di sana. Tapi itu sudah lama sekali saudaraku sekalian. Ya, dan walaupun setelah saya menjadi hamba Tuhan dan pindah ke Jakarta,
Ya, hanya setahun sekali kalau pas ke Jakarta main-main ke sana. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya buka toko di sana, ya. Banyak orang Kalimantan ada di sana. Dan saudaraku sekalian, ya terakhir kami pergi iseng, orang itu berjuang. Saya berkata, "Loh, ini wah ini mah nggak, ini bukan asli." "Oh bukan, sekarang ini bukan asli, tapi mirror Pak, mirror." "Hah, mirror? Super KW1 atau Super KW?" "Oh bukan, mirror." Sama hati saya, yang penting bukan asli kan, bukan mirror tapi Pak. Mirror hampir sama katanya. Mirror tuh hampir sama, nggak ada bedanya. Pokoknya, wah hampir sama, tapi bukan asli. Itu mirror Pak. Oh dia kasih penjelasan luar biasa. Nah saudaraku sekalian, saya bilang ini mirror, oke, mirror. Saya bilang grade 1, grade 2, grade 3 atau mirror? Mirror Pak. Saudaraku sekalian, nah dalam kehidupan kita, godaan kompromi dengan dosa atau perbuatan salah itu selalu ada. Ya, itu selalu ada, ya. Nah, bukan hanya itu, godaan kompromi dengan dosa itu bisa aja ke selingkuh, ya dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, selain godaan untuk kompromi dengan dosa dan perbuatan salah, saudaraku sekalian, godaan keinginan daging yang membuat kita lupa dengan jati diri kita sebagai orang Kristen ataupun sebagai pelayan, itu juga bisa datang setiap saat. Contoh, kita ikut teman atau keluarga judi, ya apalagi saudaraku sekalian, ya mungkin kita baru melewati Imlek saudaraku sekalian. Ya, saudaraku sekalian sering kali di Imlek, ya ada banyak orang kadang-kadang keluarga iseng ngumpul judi gitu loh. Ya berjudi, ya mungkin keluarga berkata ini happy have fun aja, ya setahun sekali kita judi nggak apa-apa. Ya judinya iseng-iseng kecil-kecilan. Saudaraku sekalian, itu namanya judi, mau iseng nggak iseng, mau besar mau kecil, itu salah, itu dosa. Nah kadang-kadang saudaraku sekalian, godaan kompromi sama keinginan daging ini juga bisa datang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, oh judi, udahlah iseng-iseng judi, bukan hanya judi, ya ajak teman keluarga mabok-mabokan, pergi naik klub, cakap kotor, ya kemudian nyebar gosip atau fitnah dan lain sebagainya. Nah ini godaan saudaraku. Nah godaan ini bukan datang lama-lama sekali, tapi sering datang, ya sering datang. Dan bukan hanya itu, contoh saudaraku, ya godaan, ya kadang-kadang pengertian salah itu bisa ada di dalam diri setiap ya orang. Contoh saudaraku sekalian, contoh seperti ini nih. Waduh, saya dapat undangan nih dari temen. Minggu malam, wah dia ada resepsi atau dia ada undangan. Waduh, ini luar biasa. Jadi acaranya tuh pestanya besar sekali. Waduh, saya perlu tampil dengan fresh. Jadi, wah saya perlu istirahat. Jadi saya perlu tidur dengan cukup, tidur dengan baik. Jadi pokoknya tidur sampai minggu siang aja. Pokoknya saya mesti istirahat secukup-cukupnya. Tidur sampai minggu siang. Begitu siang bangun, makan siang, lalu mulai dandan. Ya, perlu istirahat dengan cukup supaya apa? Nanti malam bisa tampil fresh, bisa tampil maksimal, bisa enjoy itu acara dengan baik, nggak ngantuk, nggak lelah. Saudaraku sekalian, ini pengertian yang salahnya seperti apa? Seperti ini. Ya, banyak orang merasa bahwa, ibadah minggu ini tidak ibadah, nggak apa-apa. Kenapa? Minggu depan tetap bisa ibadah. Minggu ini nggak ibadah nggak apa-apa. Saudaraku sekalian, perhatian, ini godaan, ya godaan. Kadang-kadang kita menempatkan acara ya lebih penting, lebih utama dibandingkan ibadah kita kepada Tuhan. Ini pengertian yang salah. Dan ini adalah sebuah godaan yang sering ada di dalam banyak hidup orang Kristen. Ya, nggak apa-apa. Skip ibadah sesekali tidak apa-apa, saudaraku sekalian. Alkitab Tuhan berkata apa? Beribadalah kepadaku. Beribadalah kepadaku dengan setia. Beribadalah kepada Tuhan itu selalu. Artinya apa? Artinya kita bisa semakin banyak, semakin sering kita beribadah, semakin baik di hadapan Tuhan. Itu untuk diinginkan. Nah saudaraku sekalian, selain ya godaan, tantangan juga banyak yang membuat kita bisa tidak setia. Contoh tantangan dari keluarga atau ya maksudnya tantangan dari orang tua atau pasangan hidup. Saudaraku sekalian kadang-kadang ya di hari Minggu ya tiba-tiba ya keluarga kita, pasangan kita bisa bikin banyak acara. Ya biasa enggak. Nah sekarang mulai apa? Ya ada acara jalan pagi, ya Hesla,
ya kemudian olahraga pagi, ya banyak. Ya saudaraku sekalian, itu membuat kita mulai skip, ya skip apa? Skip ibadah. Dulu setiap bulan kita ibadah, tapi sekarang udah sebulan sekali ya ada acara keluarga, ada ya, kadang-kadang ajak ke luar kota, ya. Kemudian dari 1 bulan sekali meningkat jadi sebulan 2 kali, ya sebulan 3 kali. Jadi sebulan 3 kali itu acara, ya keluarga acara jalan kemana-mana, ibadah hanya sekali. Ya, saudaraku sekalian, perhatikan, ya. Atau keluarga kita, pasangan kita mulai melarang, ya. Lo sekarang jangan sering-sering ke gereja ya. Ya. Kalau cari ke gereja, cari urusan sama saya gitu. Mulai ya ada larangan seperti ini. Nah, atau ada tantangan dari tempat kerja. Ya, ada tempat kerja yang hari Minggu tetap buka. Ya, saudara mungkin dulu 3 bulan sekali saudara dapat giliran lembur hari Minggu. Tapi sekarang, wah, jadi sebulan sekali saudara dapat giliran lembur. Ya, mungkin karena prestasi kerja saudara luar biasa, sebulan bukan sekali lagi lembur minggu, lemburnya 2 kali. Nah, itu bisa membuat kita ya akhirnya mulai sepertinya skip ibadah, pelayanan, kita mulai tidak setia di hadapan Tuhan, gak bisa setia. Atau bahkan ada tantangan dari pacar saudaraku sekalian. Ya, pacarnya mungkin berkata seperti ini, kalau lu masih ke gereja kita putus. Loh, saudaraku sekalian, ini tantangan. Oleh sebab itu saya mau katakan, godaan dan tantangan ini, kalau saudara jalani, kalau saudara ikuti, maka tanpa disadari, ini bisa menggagalkan kesetiaan saudara itu di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Karena lama-kelamaan ketika saudara melakukan menjalannya, ini akan menjadi terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa, maka saudara tidak merasa salah. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, ketika contoh ada orang nih, ya, ada orang berbuat curang dan dia selalu berbuat curang, selalu berbohong, ini contoh. Maka setelah satu waktu dia melakukan, dia selalu bohong dan curang, lama-kelamaan setelah satu waktu dia menjadi terbiasa. Ya, dan perhatikan, ketika dia sudah terbiasa, dia tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus itu akan menjadi sebuah habit. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan sebuah kebiasaan atau habit yang terus kita lakukan akan berubah bentuk, akan menjadi sebuah kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena sudah kebiasaan, habit dan kemudian menjadi sebuah kebenaran, jadi ketika dilakukan tidak merasa tertuduh, tidak merasa salah. Ya. Dia tidak merasa, ya not feel guilty gitu loh. Aduh pokoknya ya biasa aja. Kenapa? Udah jadi habit, udah jadi kebiasaan. Ya, walaupun itu salah. Tapi bagi dia itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena sering dilakukan. Nah, kita kembali. Saudaraku sekalian, salah satu elemen atau bagian dari tubuh kita, dari diri kita yang mudah sekali membuat kita itu menjadi tidak setia adalah mata. Mungkin banyak orang tidak menyadari, mungkin banyak orang berkata mana ada hubungannya, apa hubungannya mata dengan saya tidak setia. Tapi siang hari ini saya mau katakan bahwa saudara perlu waspada. Ini salah satu elemen yang sangat mudah membuat kita berubah setia. Banyak orang Kristen cukup jelas dengan perintah Tuhan di dalam hidupnya, saudaraku. Ya, tetapi seringkali mereka gagal, mereka kalah dengan godaan, dengan tantangan yang datang di dalam kehidupan mereka melalui mata mereka. Atau melalui apa yang mereka lihat. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, kita lihat di dalam kitab Yosua pasal ke-6 ayat ke-18-19. Kitab Yosua 6, 18-19. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan, garis bawahi.
Saudaraku sekalian, setelah bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan mereka mulai melangkah berjalan menuju ke tanah Kanaan, ya, ada satu kerajaan, satu kota yang ada di depan mereka yang mesti mereka lewati, yaitu kota Yeriko. Dan pada saat itu saudaraku sekalian, Yeriko itu terkenal sebagai kota yang sangat kuat. Lawan yang sangat kuat bagi musuh-musuh mereka. Kenapa? Karena kota tersebut itu ya mempunyai tembok yang tinggi, kuat dan tebal. Dan saudaraku sekalian, ketika bangsa Israel melihat kota tersebut, secara manusia mereka bingung. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengajari mereka bagaimana caranya ya mereka menjalani perintah Tuhan dan mereka akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, ini luar biasa ya. Bagi manusia, bagi bangsa Israel itu adalah sebuah kemustahilan di hadapan mereka. Tetapi Tuhan menuntun mereka dan memperlihatkan pada mereka bagaimana sebuah kemustahilan itu bisa diubah, dikonvert menjadi tidak mustahil. Sederhana. Tuhan pesan kepada mereka beberapa hal. Yang pertama, Tuhan bilang begini. Lo kelilingi itu kota 7 hari. Hari pertama sampai dengan hari ke-6, kelilingi kota itu 1 kali saja tanpa melakukan apapun. Tapi pada hari ke-7, kelilingi itu kota, itu benteng 7 kali. Dan pada kali terakhir ke-7 kali, selesai ya mengelilingi ke-7 kali, ketika imam meniup sangkakala, ya seluruh bangsa harus bersorak dan itu kota akan runtuh. Itu Tuhan ya kasih cara kepada mereka. Itu cara Tuhan ya menuntun mereka. Saudaraku sekalian, ini menjadi satu pembelajaran yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita ada banyak tembok-tembok Yeriko di hadapan kita. Kadang-kadang kita bingung. Kita merasa bahwa situasi kita, keadaan kita, kondisi kita itu mustahil. Nggak ada yang bisa tolong. Ya sakit kita nggak ada yang bisa tolong. Ya usaha kita, keuangan kita nggak ada yang bisa tolong. Pernikahan kita nggak ada yang bisa tolong. Ya kita melihat bahwa ancaman, kita melihat krisis yang besar itu ada di hadapan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan saya berkata saudaraku sekalian, kalau kita berada di dalam kondisi seperti ini adalah sebuah kondisi yang bisa disebut dengan kritis. Ya, kenapa? Kondisi udah sangat susah, sulit, berat, tapi kita nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Saudaraku sekalian, tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu ada jalan. Tuhan yang selalu akan memimpin, menuntun. Tuhan yang selalu akan mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tuhan yang selalu membukakan jalan bagi kita. Amin saudaraku. Ini harus menjadi hal atau menjadi iman yang selalu ada di dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti Tuhan. Ya, artinya seberapa sulit kondisi kita, kita tetap tahu bahwa Tuhan pasti akan ngajarin caranya kita solve kita punya problem, kita selesaikan kita punya masalah. Tuhan pasti bisa ajarin. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sama seperti Tuhan ngajar bangsa Israel. Setelah Tuhan mengajari mereka, Tuhan kasih tahu apa yang harus mereka lakukan, Tuhan kasih satu perintah. Perintah, Tuhan bilang, oke, semua barang-barang emas, perak, tembaga, besi, itu gak boleh diambil oleh siapapun. Itu milik Tuhan. Itu bagian Tuhan dan itu harus dibawa ke dalam perbendaharaan Tuhan. Rumah Tuhan. Saudaraku sekalian, itu perintah. Oke. Nah, setelah Tuhan memberikan perintah, saudaraku sekalian, mereka mulai mengelilingi kota Yeriko. Yosua mulai menuntun, membawa, memimpin itu bangsa, mulai melakukan ya cara yang Tuhan kasih tahu. Dan saudaraku sekalian, setelah mereka mengelilingi kota itu 7 hari dan pada kali ke-7 setelah mereka keliling, saudaraku sekalian, perhatikan. Sebelum itu sangkakala ditiup, Yosua mengulangi perintah Tuhan. Yosua mengulangi perintah Tuhan kepada bangsa Israel dan Yosua berkata bahwa mereka tidak boleh mengambil satu pun barang-barang terbuat dari emas, perak, tembaga, besi. Karena semuanya adalah milik kepunyaan Tuhan dan harus dibawa ke pembenaran Tuhan. Tapi saudaraku sekalian, dari sekian banyak bangsa Israel ya, yang ada di dalam
grup penyerang, ada satu orang yang berubah setia. Namanya Akan. Ya. Dia tidak setia, dia melanggar perintah Tuhan. Dan dia mengambil apa yang sebenarnya milik Tuhan. Dia mengambil apa yang merupakan bagian Tuhan. Dan saudaraku sekalian, perbuatan Akan itu kemudian mendatangkan bencana yang besar bagi bangsa Israel. Ya. Kenapa mendatangkan bencana yang besar? Setelah kota Yeriko runtuh, kota itu dihancurkan, ya semua barang-barang emas, perak dan lain dibawa ke perbenaran Tuhan. Kota berikut yang dekat dengan Yeriko, kota Ai. Bangsa Israel kemudian mengirimkan pasukan untuk menyerang itu kota, merebut itu kota. Apa yang terjadi? Kota Ai, kota yang jauh lebih kecil berkali-kali lipat dibandingkan Yeriko. Kota yang temboknya, bentengnya tidak sekuat Yeriko. Pasukannya tidak sebanyak Yeriko. Istilahnya pokoknya itu kota itu sangat kecil dan berkali-kali lipat kalah sama Yeriko. Tapi ketika bangsa Israel menyerang itu kota, mereka kalah, dikalahkan oleh itu kota, banyak yang terbunuh, lalu bangsa Israel melarikan diri karena kalah sama kota Ai. Saudaraku sekalian, kenapa bisa demikian? Ketika mereka bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, sederhana. Ketika berdosa, kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Penyertaan Tuhan tidak ada pada mereka. Ya, berkat Tuhan tidak ada pada mereka. Kuasa Tuhan tidak ada pada mereka. Itu sama yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Ya ketika seseorang berdosa, kemuliaan Allah akan meninggalkan dia. Jadi saudaraku sekalian, salah satu yaitu akan dia mengambil apa yang tidak boleh diambil. Dia melanggar perintah Tuhan, dia berdosa dan kemuliaan Tuhan meninggalkan seluruh bangsa Israel. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu ini hal yang sangat penting. Ya. Kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, kita bersalah, kemuliaan Tuhan akan meninggalkan kita. Kuasa Tuhan akan meninggalkan kita. Ya, meninggalkan apa? Meninggalkan hidup kita. Ya, meninggalkan tidak ada penyertaan Tuhan atas hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak kita dan semuanya. Dan itu berbahaya. Apabila dalam kehidupan kita itu tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan, ya tidak ada pimpinan Tuhan, tidak ada berkat Tuhan, kita hidupnya susah. Kenapa kita berjuang sendiri dengan kekuatan kita sendiri? Dan kekuatan kita tuh gak ada apa-apanya. Hikmat kita terbatas dan kita membutuhkan Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika bangsa Israel kalah, Yosua datang kepada Tuhan dan bertanya. Lalu Tuhan bilang, bahwa ada yang telah melanggar perintahnya, ada yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, Yosua mulai menyelidiki satu persatu dia selidiki dan akhirnya ditemukan bahwa ada satu orang namanya Akan. Dialah yang berbuat dosa. Saudaraku sekalian, Yosua pasal 7 ayat 25-26, setelah ketangkap Yosua berkata seperti ini, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Lembah Akor itu artinya lembah kesusahan. Ya, lembah kesusahan. Jadi saudaraku sekalian, ketika diselidiki, ya, jadi artinya pelanggaran daripada Akan bukan saja menghasilkan bencana bagi bangsa Israel, kalah sama kota Ai dan banyak yang terbunuh, tapi juga bencana bagi seluruh keluarganya. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan apa? Bahwa
akan dan seluruh keluarganya, istri, anak-anaknya, bukan hanya itu, tapi juga semua peliharaannya, keledai, kambing, semuanya dibawa, semua hartanya dibawa ke lembah Akor. Di sana dia dihukum oleh orang-orang Israel. Seluruh bangsa Israel melempari mereka sampai mati dengan batu, lalu semua harta benda mereka dibakar. Itu konsekuensi dosa. Jadi saudaraku sekalian perhatikan ya, menarik. Masalahnya di mana ya? Sederhana saudaraku sekalian. Ya, kalau kita melihat akan berkata apa? Kenapa akan berdosa? Ya, akan berubah setia karena matanya itu tertuju kepada keindahan harta dunia. Ya, dia mengambil emas, perak dan jubah-jubah yang mahal, saudaraku sekalian. Ya, itu yang seperti yang telah kita baca. Ya, jadi saya bacakan ulang, saudaraku sekalian. Yosua pasal 7 ayat 21 akan bilang begini. Ya, setelah dia ditangkap, setelah dia diinterogasi, dia bilang begini. Aku melihat, garis bawahi. Aku melihat di antara barang-barang jahan itu jubah yang indah, buatan Siner, 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Matanya melihat, lalu menginginnya, dan dia mengambil. Begitu dia mengambil, ya milik Tuhan, bagian Tuhan, dia berdosa kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hati-hati dengan mata kita. Ya, akan berubah setia, ya akan melanggar perintah Tuhan karena matanya tertuju kepada indahnya harta dunia. Ya, oke. Atau saudaraku sekalian, saya berikan contoh lain. Oke, saya berikan contoh satu lagi, Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 12. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun engkau menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan khusus itu saudaraku sekalian, itu artinya sebuah persembahan yang bukan sebuah persembahan rutin. Ya, jadi seperti ya kita punya persembahan HUT, persembahan Natal, ya persembahan untuk sembako, persembahan tutup tahun, persembahan sulung awal tahun, ya atau contoh yang sekarang kita sedang butuh dana, persembahan untuk genset, itu persembahan khusus namanya. Ya, nah ayat 9, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku, ya seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Oke, ini sama dengan pesan Tuhan kepada Yosua di Yosua 6:19. Apa dikatakan? Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya seluruh tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Ya, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ya, saudaraku sekalian, menarik ya, dikatakan supaya pohon anggur di padang tidak berbuah. Saudaraku sekalian, ya seperti tadi malam Koayang dia sharing di anak muda Trieji, dia khotbah di Trieji. Dia mengatakan bahwa anggur itu adalah salah satu minuman utama penting bagi orang-orang Israel atau Yahudi, dan itu hal yang benar. Itu sebuah bentuk kebenaran, artinya anggur itu salah satu minuman utama yang selalu ada di dalam berbagai acara-acara daripada kehidupan orang Yahudi. Ya, makan malam, ulang tahun, pesta apapun itu selalu ya harus ada anggur. Nah, saudaraku sekalian perhatikan. Tuhan memberi perintah bahwa persembahan persepuluhan itu adalah bagian Tuhan, itu milik Tuhan. Dan kita itu tidak boleh mengambil bagian atau milik Tuhan yang telah Tuhan tetapkan. Kita tahu saudaraku sekalian bahwa persembahan persepuluhan itu adalah ya persembahan 10% dari penghasilan yang kita peroleh. Ya profit daripada, contoh profit dari usaha kita, gaji kita, atau proyek dan lain sebagainya. Ya, nah persembahan persepuluhan itu ya kita kasih, mungkin ada yang kasihnya seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang per proyek. Ya, nah saudaraku sekalian perhatikan, pernah ada satu orang bertanya kepada saya seperti ini.
Dia berkata, Pak mau nanya nih, ya sebenarnya bukan nanya ini, ya ganjel di hati. Dia bilang gini, heran ya Pak, kenapa ya saya nggak bisa melihat duit dari apa yang saya hasilkan. Saya bilang, maksudnya tuh maksudnya lebih jelasnya gini, artinya dia punya kas, dia punya rekening, itu sering kali sisa uang di dalam rekening berbeda dengan catatan perhitungan keuntungan dia. Artinya dia berkata gini seperti ini, ya setiap bulan dia buat perhitungan. Ya, begitu dia menemukan, oh harusnya bulan ini profit saya sebanyak begitu. Nah kalau sebanyak begitu artinya kurang lebih di bank, di kas saya itu ada uang segini. Tapi kenyataannya di dalam bank uangnya tidak sebanyak seperti itu. Ya, lalu dia ngecek pengeluarannya. Begitu dia ngecek pengeluaran, saudaraku sekalian, dia menemukan, ya ada banyak biaya-biaya tidak perlu, biaya-biaya tidak penting, ya biaya-biaya yang tidak seharusnya itu keluar. Dan dia berkata, sering kali uang saya habisnya di seperti ini. Saudaraku sekalian, ya waktu dia ngomong, dia mau merincikan, saya bilang nggak usah dirincikan. Kurang lebih saya sudah tahu ya untuk apa duitnya habis gitu loh. Dan saudaraku sekalian, lalu saya bilang gini, saya pernah coba kamu belajar bayar persepuluhan. Karena sebelumnya saya nanya, kamu ada bayar persepuluhan nggak? Dia bilang gini, dia mulai berpikir, pernah. Tapi lama sekali sampai dia nggak bisa ngingat. Kira-kira kapan dia pernah kasih. Ya, lalu dia bilang gini, udah lama sekali, tapi hanya beberapa kali. Dia nambahin pelan di belakang, tapi hanya beberapa kali. Udah lama, tapi hanya beberapa kali. Lalu saya bilang, oke, sederhana. Saya berkata, kamu coba bayar beberapa bulan saja. Kalau kamu tidak melihat ya kebenaran daripada firman Tuhan, kamu nggak usah bayar, saya bilang. Kamu usah bayar, nggak apa-apa. Lalu saudaraku, tapi saya berkata mesti bayar dengan jujur dan benar-benar hati mau taat itu firman. Saudaraku sekalian, dia bayar. Lewat 2 bulan, dia bilang ke saya begini. Dia berkata, Pak, saya melihat sesuatu yang berbeda. Saya bilang apa? Dia bilang, di kas, udah ada lihat duit di kasnya, di tabungan. Maksudnya dari perhitungan untung rugi, ya seharusnya profitnya ada segini, ya di kasnya dia mulai melihat ada uangnya. Walaupun tidak sepenuhnya percis karena ada biaya-biaya yang keluar. Saudaraku sekalian, setelah dia bayar 2 bulan, dia mulai melihat ya kuasa daripada persepuluhan. Saudaraku sekalian, lalu saya bilang ke dia begini, ya begitu kamu bayar perpuluhan, begitu kamu mau taat firman Tuhan. Saya berkata, Tuhan genapi firman-Nya. Dia mulai hardik belalang pelahap. Dia menghardik belalang pelahap. Jadi hal-hal atau kejadian-kejadian menghasilkan uangmu Tuhan jauhkan. Tuhan jauhkan. Ya bukan hanya itu, Tuhan bilang dia buka tingkap langit, dia curahkan berkat untuk apa yang kamu kerjakan. Jadi saudaraku sekalian, ini hal yang sederhana. Ada banyak orang Kristen itu tidak bisa setia, ya bahkan ada yang sama sekali tidak membayar persepuluhan. Kenapa? Karena pada waktu mereka mau bayar, saudaraku sekalian, ya pada waktu mereka mau bayar persepuluhan, mungkin ada yang begitu melihat, wow banyak sekali ya yang harus saya kasih atau saya kembalikan kepada Tuhan. Nah saudaraku sekalian, banyak sedikitnya ini relatif. Kenapa saya bilang relatif? Karena bagi orang tertentu cepek ceng, sapek ceng, gopek ceng, atau cetiau, ya sateu itu banyak. Tapi bagi orang tertentu itu tidak banyak, karena itu relatif. Ya. Nah, kadang-kadang ketika kita mau bayar persepuluhan, ada orang Kristen tantangannya seperti ini. Begitu dia mau bayar persepuluhan, begitu dia, wow, kalau gua bayar ya, kalau gua tidak bayar, gua simpan ini duit, gua tabung ini duit 3 bulan, gue bisa beli iPhone lu yang 15. Gue bisa beli iPhone 15. Kalau gue simpan ini duit 3 bulan. Bahkan ada yang mulai berhitung, wah kalau gue kasih 6 bulan, bisa jadi DP lu beli motor yang besar. Nah saudaraku sekalian, pada saat mata mulai melihat nominal itu besar,
Maka pada saat yang bersamaan godaan dan tantangan itu datang barengan. Itu godaan dan tantangan datangnya bersamaan. Sehingga terjadi pergumulan. Waduh, ya, godaan besar. Mau kasih, daripada kasih bisa beli yang lain. Tantangannya, waduh, kalau kasih gimana ya? Bisa saya pakai untuk yang lain. Jadi ini godaan dan tantangan sama-sama datang. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, banyak orang karena matanya melihat jumlah yang mau dia bayar, jumlah yang mau kembalikan ke Tuhan itu besar, banyak aja mereka nggak jadi. Nggak jadi kasih, nggak jadi bayar. Saudaraku sekalian, dan tanpa sadar mereka mengambil bagian Tuhan. Tanpa sadar mereka mencuri milik Tuhan. Dan itu mendatangkan murka Tuhan. Ketika saudara tidak setia dalam hal mengembalikan bagian milik Tuhan, semua katakan maka berkat dan kuasa Tuhan akan tertahan atas hidup saudara. Itu berkat, itu kuasa, itu kemuliaan Tuhan tidak akan sampai kepada saudara. Tapi sebaliknya yang datang dalam kehidupan saudara itu belalang pelahap. Belalang pelahap yang akan memakan habis semua yang saudara hasilkan dan yang ada di dalam kehidupan saudara. Saya berikan satu contoh. Ini ayat kita udah baca di seri yang kedua, Kejadian pasal 36. Ya, Kejadian pasal 36, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Garis bawahi, perempuan itu melihat, ya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Jadi saudaraku sekalian, Hawa itu pinter. Kalau dia jatuh dalam dosa, dia melanggar perintah Tuhan, nggak mau sendiri, maunya berjemaah, ajak suami ya bagi beban, ya ataupun jatuhnya bareng biar ada teman. Dan saudaraku sekalian, kita kembali. Alkitab berkata perempuan itu melihat, matanya melihat. Tuhan kasih perintah kepada manusia, seluruh pohon, ya seluruh buah dalam taman ini boleh dimakan, hanya satu. Pohon pengetahuan baik dan jahat yang di tengah-tengah taman nggak boleh disentuh, nggak boleh diambil, nggak boleh dimakan tuh buah. Itu perintah Tuhan. Saudaraku sekalian, Hawa setiap hari dia jalan, dia lihat buah itu. Lihat. Karena sering melihat, lama-lama matanya hanya tertuju kepada itu buah. Ketika matanya selalu tertuju kepada itu buah, itu menghasilkan dorongan di dalam diri Hawa. Dia mengambil itu buah, dia makan, dan dia melanggar perintah Tuhan. Dan itu menghasilkan kutukan dosa di dalam kehidupan manusia. Manusia yang seharusnya Tuhan ciptakan hidup kekal seperti Tuhan, kekekalannya itu Tuhan cabut. Sehingga manusia mati, bisa mati, akan mati, pasti mati. Kenapa Tuhan berkata engkau berasal dari debu, kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah. Itu kutukan dosa. Ya, karena manusia melanggar dosa, Tuhan cabut kekekalan itu dalam kehidupan manusia. Tuhan cabut banyak kuasa yang telah diberikan kepada manusia. Nah perhatikan, Adam dan Hawa itu berubah setia karena mata Hawa itu tertuju kepada buah yang Tuhan larang untuk mereka makan. Mata Hawa selalu tertuju kepada apa yang tidak boleh dia lihat. Dan karena dia selalu tertuju kepada apa yang tidak boleh dia lihat, maka itu mendorong dia melanggar perintah Tuhan. Saudaraku sekalian, contoh-contoh di atas. Dari sana kita menemukan bahwa mata kita itu bisa menyebabkan kesetiaan kita kepada Tuhan itu berubah menjadi tidak setia. Karena apapun yang kita lihat itu akan mempengaruhi ya diri kita secara keseluruhan. Saya coba jelaskan seperti ini. Saudaraku sekalian, mata kita itu adalah jendela metaforis tempat cahaya itu masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita. Ya, jadi mata itu ada saluran yang mengkomunikasikan ya ide, ya baik itu ide yang baik atau yang buruk ya kepada seluruh tubuh kita. Ya, jadi ketika tubuh atau indera kita itu melihat signal, melihat sesuatu yang dilihat oleh mata kita, maka dia akan mengambil tindakan sesuai dengan apa yang kita lihat. Saat mata kita melihat, secara otomatis dia akan mengirimkan sinyal ke otak kita,
Lalu otak kita akan mulai mengevaluasi apa yang dilihat oleh mata. Pada saat otak kita mulai mengevaluasi, ya maka pikiran kita akan mengambil alih, ya, dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Langkah selanjutnya apa yang harus diambil. Nah, hasil pemikiran itu kemudian secara spontan otomatis muncul di hati kita. Yang mana kemudian disusul dengan tindakan dengan menggunakan bagian tubuh lain, kaki, tangan, mulut, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, dengan kata lain, perbuatan atau tindakan baik atau buruk yang terjadi atau dihasilkan itu sebagai akibat dari apa yang dilihat oleh mata. Jadi hati-hati dengan mata kita. Amin, saudaraku. Ya, jadi akan melihat, matanya melihat kepada hal yang emas, perak, ya. Mungkin dia berpikir, gue ambil 1, 2 enggak bakalan ketahuan dah. Tapi ketika manusia tidak melihat, Tuhan melihat. Amin. Jadi saudaraku sekalian, ketika saudara bersalah, saudara berdosa, saudara berselingkuh, saudara bilang, pasangan gue enggak tahu, anak gue enggak tahu, tetangga gue enggak tahu. Iya. Saudaraku sekalian, seluruh dunia enggak tahu. Hanya saudara dan yang saudara selingkuhan itu yang tahu. Tapi jangan lupa ada orang ketiga, Tuhan tahu saudaraku. Ya, jadi setiap kali saudara berbuat dosa walaupun seluruh dunia nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Tolong ingat Tuhan melihat saudaraku. Oke? Bukan Tuhan loh, malaikat juga melihat loh. Dan malaikat dengan catat hari Minggu jam 2. Si A bohong, ngibulin istrinya. Wow. Lalu, hari Minggu sore jam 4 si B tipu mamanya. Saudaraku sekalian, ya mungkin gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Jangan lupa, Tuhan dan malaikatnya lihat. Jadi kalau mau bersalah, mau berdosa, ingat-ingat sama Tuhan, ingat-ingat sama malaikat, saudara. Ya, jadi jangan merasa sangat optimis, yakin pasti. Wah, gak ada yang lihat, bolang cahaya. Ya, saudaraku sekalian, bolang cahaya, song tei sai kui pun cahaya. Amin. Jadi, tapi kalau setan tahu, tenang saudaraku, saudara tenang. Dia akan kasih semangat ke lu. Iya, tipu lebih banyak. Iya, boleh lakukan. Itu setan pasti kasih semangat. Setan pasti jadi supporter terbaik saudaraku. Ya, kalau saudara melakukan dosa. Amin. Ya, kita kembali. Saudaraku mari kita belajar untuk menjaga kita punya mata. Agar mata kita itu tidak selalu tertuju kepada hal-hal yang Tuhan atau firman Tuhan larang. Jadi artinya kalau memang firman Tuhan dan Tuhan itu larang, udah mata kita nggak boleh lihat itu melulu. Ya, mata kita nggak boleh selalu tertuju kepada harta duniawi atau kemewahan hidup. Kalau kita selalu melihat hal seperti ini, ya itu berbahaya. Atau mata kita jangan selalu tertuju kepada kesenangan diri. Kenapa? Karena hal-hal ini bisa menyebabkan kita berubah setia. Sebab hal-hal ini akan menarik kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Bukan saja menarik kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan, tapi memudarkan hubungan kita sama Tuhan. Saya simpulkan khotbah saya. Saudaraku sekalian, jadi sebelum saya tutup saya rindu saudara tahu bahwa apa yang dilihat oleh mata kita itu sangat penting bagi kesejahteraan rohani kita. Ya, jikalau kita menerima hal-hal baik dengan mata kita, maka hidup kita akan menjadi sehat. Tapi jika kita membiarkan mata kita melihat hal-hal yang tidak benar dan tidak baik, ya maka hidup kita akan berada di dalam kegelapan. Kita akan hidup dalam satu kehidupan yang salah. Saudaraku sekalian, kuda balap itu dipasangin ya kacamata kuda supaya ya itu mata itu kuda bisa terpusat dan fokus kepada apa yang ada di depan. Saya rasa penting bagi kita ya untuk memasang kacamata kuda rohani saudaraku. Kenapa? Agar kita punya mata selalu terpusat, selalu terfokus kepada hal-hal yang baik, hal benar, hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Mata kita bisa selalu terpusat, terfokus kepada apa? Kepada apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Amin. Mari saudaraku sekalian kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Saya mau saudara tenangkan diri saudara di hadapan Tuhan. Di seri pertama, saya ada bilang bahwa kita perlu membuat sebuah perjanjian mata, eyes covenant, perjanjian mata. Artinya saudara, Anda berjanji dengan diri saudara untuk tidak sembarangan melihat. Saudara berjanji dengan diri saudara untuk tidak melihat hal-hal yang salah, hal yang tidak benar, hal yang najis, hal yang cemar, hal yang tidak kudus. Itu perjanjian mata. Ya, jadi saudara berjanji dengan diri saudara, mata saudara tidak boleh melihat hal seperti ini. Tapi sebaliknya, mata saudara harus tertuju, harus melihat kepada hal yang baik, benar dan berkenan kepada Tuhan. Itu eyes covenant atau perjanjian mata. Saudaraku sekalian, saya rindu. Mungkin ada yang telah melakukannya, tapi saudara lupa. Atau ada yang belum. Dan hari ini di seri yang terakhir dari khotbah ini, saya mau mengajak saudara sekali lagi. Mari kita buat perjanjian mata ini. Kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita berkomitmen memulai hari ini. Saya akan menjaga mata saya dengan baik. Saya tidak akan membiarkan mata saya melihat hal yang salah, yang tidak benar, yang tidak kudus, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak boleh saya lihat. Kalau saudara sungguh-sungguh rindu berjanji, setiap kali ketika terlihat hal-hal yang saudara tidak boleh lihat, ketika saudara mengingat perjanjian ini, saudara otomatis akan berhenti untuk melihat. Saudara begitu ingat, perjanjian mata saya nggak boleh lihat hal seperti ini. Saudara bisa mengalihkan pandangan saudara ke tempat yang lain. Dan itu akan menyelamatkan saudara. Mari kita belajar. Jadi godaan ini tantangan besar. Untuk setia hidup kudus, setia hidup benar, setia untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ini godaan itu tantangan besar sekali. Tapi Tuhan menginginkan anak-anaknya adalah anak-anak yang kudus. Karena Dia itu kudus. Setiap kita yang mau belajar hidup kudus, Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Walaupun kita belum tentu bisa dengan sempurna hidup dengan kudus. Tapi ketika kita mau belajar, berjuang untuk hidup kudus, Tuhan pasti beri kekuatan pada kita. Sehingga kita pelan-pelan kita bisa terbiasa dan kemudian memiliki sebuah kehidupan yang kudus. Kita punya mata bisa senantiasa melihat hal-hal yang benar dan kudus. Mari saya berikan waktu kepada Anda untuk berdoa. Kalau saudara sungguh-sungguh rindu untuk membuat perjanjian mata dengan diri saudara sendiri, Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti akan menjadikan saudara pemenang. Mari berjanjilah kepada Tuhan, kepada diri saudara. Mulai saat ini, mata saya akan melihat hal-hal yang baik, yang benar. Mata saya tidak akan melihat hal-hal yang cemar, hal yang tidak boleh saya lihat, hal yang tidak kudus. Ketika saudara berjanji seperti ini, berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kekuatan dan urapan Tuhan akan turun untuk saudara. Haleluya Yesus. Kuribishikian darah papa para bashandu. Kuribishikian darah papa para balara bashandu. Kuribishikian rabalara balara balara kuribishikian. Tuhan Bapa berdoa, mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang membuat perjanjian mata. Saat ini, Bapak berdoa biarlah Tuhan sendiri akan mengurapi, Tuhan sendiri akan memeteraikan dan memberi kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka bisa menjaga mata mereka dengan sebaik mungkin untuk hanya melihat perkara-perkara yang baik, yang benar dan yang kudus. Dan Tuhan tolong
supaya ketika mereka melihat hal yang salah, yang tidak benar, mereka bisa cepat sadar, cepat ingat, dan mereka bisa segera ya melihat ke tempat yang lain atau tidak melihat hal yang tidak benar itu. Tuhan serahkan setiap umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang percaya dan menerimanya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa, aku menyerahkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin.